6 jenis buah yang disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak nama buah dalam Al-Quran. Beberapa diantaranya dipergunakan oleh Allah untuk bersumpah seperti dalam surat At-Tin. Dan dalam banyak kajian tafsir Al-Quran dikatakan bahwa sesuatu yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersumpah pasti ada keistimewaan di dalamnya. Namun kadang karena kita kurang membaca dan memahami Al-Quran, maka kita jadi ketinggalan informasi tentang ilmu yang sangat bermanfaat. Ada banyak buah-buahan baik yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan tubuh kita. Apa saja buah-buahan yang disebut dalam Al-Quran itu? Ikuti terus video kami. Buah zaitun. Pohon ini banyak ditanam di daerah Mediterania, namun begitu area penanaman yang paling utama adalah di Spanyol, Turki, Italia, Tunisia, dan Maroko. Penyebutan ini diantaranya ada dalam surat At-Tin. Di dalam Al-Quran, buah zaitun disebut oleh Allah sebanyak 7 kali, yaitu 2 kali zaitun itu disebut sendiri, sementara 5 kali disandingkan dengan beberapa buah lain seperti kurma, delima, anggur, dan buah tin. Keistimewaan buah zaitun ini diceritakan oleh Allah yang juga menyebutkan khasiat buah zaitun bagi kehidupan dalam firman-Nya yang berarti dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya. Ia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. An-Nahl 10-11. Minyak zaitun juga sangat bagus dan berkhasiat untuk digunakan dalam makanan. Apalagi bagi wanita yang ingin mendapatkan kulit yang indah juga bisa menggunakan minyak zaitun ini. Buah tin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Jika aku katakan sesungguhnya buah yang turun dari surga, maka aku katakan inilah buahnya tin. Sesungguhnya ia buah dari surga, tiada keraguan." Hadis riwayat Abu Darda Suyuti. Hadis ini dibuktikan dengan penemuan sains mengenai keistimewaan buah tin yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Buah tin memiliki khasiat yang berbeda dari buah-buah lainnya. Di samping kelezatan yang unik dan memiliki nilai gizi yang tinggi, buah ini juga dikenal sebagai bahan peluncur, penahan sakit, dan unsur perkumuhan air kencing. Buah tin tidak mengandung garam, lemak, dan juga kolesterol, tetapi mengandung mineral yang lebih tinggi seperti kalium, serat, dan zat besi. Dari penelitian ilmuwan menemukan buah tin mampu meningkatkan menjaga kesehatan tubuh manusia. Buah tin sumber utama dalam mengatasi masalah berat badan. Buah tin juga dipercaya memiliki zat yang dapat melawan kanker, di mana polyphenols yang tinggi dalam buah tin bertindak sebagai antioksidan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa antioksidan penting untuk tubuh karena berfungsi untuk menentang radikal bebas dalam tubuh yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Secara keseluruhan, buah tin memberi kelebihan energi, membantu meningkatkan fungsi otak, dan dapat mengobati pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan. Buah delima. Dalam Al-Quran disebutkan, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buah yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan mengeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-An'am 141. Ayat lain menyebutkan di dalam keduanya surga juga ada buah-buahan dan pohon kurma dan delima. Surah Ar-Rahman ayat 68. Delima seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran mengandung potasium yang besar nilainya, selain dari mineral-mineral lain seperti fosfor, kalsium, besi, dan sodium, dan vitamin-vitamin A, B1, B2, B3, dan C. Delima penting untuk memelihara keseimbangan kadar potasium sodium. Buah ini merupakan pendorong kepekaan saraf dan otot agar berfungsi secara teratur, mencegah edema, dan mengurangi kadar gula yang beredar dalam darah. Selain itu, delima juga menghilangkan rasa lelah otot dan menguatkan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan delima dapat mengurangi pembentukan plakue gigi, mencegah kerusakan tulang rawan, dan mencegah radang sendi. Konsumsi delima oleh ibu hamil dapat melindungi otak dari kerusakan setelah terluka. Dalam satu buah ada sebutir biji yang menjadi penawar obat yang mujarab. Buah pisang.
Ayat Al-Quran menceritakan berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang tersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Al-Waqiah 28-33. Pisang adalah buah yang kaya dengan vitamin B6. Itu juga buah sangat bergizi, terdiri dari air 75%, protein 1,3%, dan lemak 0,6%. Setiap buah pisang mengandung karbohidrat dan potasium dalam jumlah yang mencukupi. Pisang sangat membantu dalam penyembuhan banyak penyakit seperti penyembuhan demam, gangguan sistem pencernaan, kejang-kejang, dan juga menurunkan tekanan darah. Selain itu, pisang efektif dalam menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh alergi. Buah kurma. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir." Buah kurma mengandung fruktosa dan glukosa yang keduanya berkalori tinggi dan mudah serta cepat dicerna. Kandungan gulanya menenangkan saraf yang gelisah serta memberikan rasa aman pada jiwa. Selain itu, kurma juga sangat bermanfaat bagi wanita hamil dan ibu-ibu yang menyusui anak untuk meningkatkan kesehatan janin di dalam perut ibu, mencegah ibu dari rasa lemah dan memperbanyak air susu. Kurma segar memberikan manfaat besar kepada otak dengan kandungan 2,2% protein, juga berisi banyak jenis vitamin A, B1, dan B2. Kurma sangat bergizi serta memberi energi meskipun dalam jangka waktu panjang kita tidak mengkonsumsi makanan, sangat berguna untuk sahur ketika kita puasa. Buah anggur. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu memperoleh buah yang banyak dan sebagian dari buah-buah itu kamu makan." Anggur dapat menghilangkan rasa penat untuk mereka yang banyak menggunakan kegiatan fisik dan mental. Bahkan besi dan gula di dalam buah anggur yang juga menguatkan produksi darah dan menjadi obat untuk penderita-penderita liver, ginjal, dan sistem pencernaan. Anggur merangsang berfungsinya ginjal dan membantu mengeluarkan ampas-ampas tubuh seperti urea. Dengan mengeluarkan air yang berlebihan dari tubuh, anggur menurunkan tekanan darah. Anggur juga menguatkan organ jantung, berfaedah dalam menyembuhkan bronkitis dan batuk, serta meningkatkan kecantikan kulit karena anggur membersihkan darah. Itulah tadi buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran beserta fungsi-fungsinya. Semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.